juga. Klasik move lah ya buat Marcel di awal. Dia akan coba intip, coba poking lagi Okta. Okta. Jangan sampai terkena first blood Okta di sini. Cukup lumayan sakit dan Sans masih mau memaksa the power of lifesteal dari Kibo yang ngebuat Sans ini berani memaksa ke arah Okta. Tapi Kelra kali ini berbanding terbalik dengan game sebelumnya, Profesor. Wah itu dia ya, menang darah ya. Yang sering kita mention juga kalau ngomongin Cloud versus Herald. Walaupun ya laningnya aman-aman aja untuk keduanya. Belum yang kelihatan ada yang di freeze atau yang kebuang satu minionnya. Sementara untuk pemilihan emblem, common seperti biasa. Tapi untuk Okta, Rapture ternyata ya. Dan juga pull yourself together untuk bisa nge-spam dari Flicker. Ya, biar galak ya, pakai Rapture di awal. Dan untuk di gold lane ya inilah kejadiannya. Kalau Cloud lawan Harit di awal. Sebenarnya seperti ini harusnya di game 1. Di game 1 pun tadi sebenarnya agak kesulitan sih dari di awalnya ya. Awalnya dia tetap akan susah farming. Emblemnya menang soal Emblem Factor tuh kuat banget landingnya. Iya, ini mirip-mirip juga. Kayak Kelra posisinya benar-benar kayak maybe sekarang, Haritnya benar-benar kalah darah. Tapi ya landingnya tetap dapetin gold. Dia sama aja. Bener-bener di early-nya doang. Wah Diadu. bahaya maybe. Maybe nggak boleh terkena first blood, maybe. Maybe harus sabar, jangan sampai termakan bait yang diberikan oleh Kelra. Karena dia harusnya tahu. Kelra itu ngebait untuk berkali-kali bisa ngeluarin maybe dari turretnya. Iya. Dan akan ada rotasi kan yang nyambut. Mungkin kalau ngeliat rotasi Turtle dulu nih, tank jungle balik lagi setup ke arah Turtle. Wajib. Harusnya bakal dilakukan duluan. Oke, kalau begitu, tapi di depan sana para pasukan dari tim Dewa. Paksa untuk masuk ke dalam, penetrasi ke dalam lewat Mueza, tapi dipotong oleh adanya Kiboy, tapi penalti Serkei. Berhasil mendapatkan double stun, tapi retribution dari Kairi tanpa adanya satu steal dari Dolin membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini gak boleh tempur. Karena Lutfi memiliki damage yang cukup banyak, dan bahkan Ken hampir termakan. Flicker for defensive kali ini berhasil membuat para pasukan dari tim Dewa banyak yang selamat. Dan bahkan tadi ketika Lutfi pas banget dia mau dapetin point kill, Okta sharing torrentnya on point. Dan ada solo kill tadi ya di gold lane. Maybe tumbang. Level 4 juga sih. Karena Blazing Duet pasti ya. Itu pas timingnya dapet Turtle, kayaknya langsung digas pakai Blazing Duet. Dan sementara itu maybe baru level 4 setelah terkena First Blood. Jadi sangat wajar sekali untuk bisa mendapatkan poin yang begitu manis di awal game untuk Onyx. 1000 gold lead dari Turtle dan juga dari point kill. Karena emang gapnya kalau kita lihat di bagian dari gold lane setelah mendapatkan satu Turtle langsung digas Blazing Duet dan Flicker. Wah dipaksa sampai dalam. Dia menang level dia. Nyusul ya, blessing duet from Kelra gitu ya. Nyusul. Iya. Untung off game. Wah, tapi level 4 Harit jangan salah ini. Nah itu. Kadang miskalkulasi damage, tumbang juga Cloud-nya. Oke, one by one situation di arah gold lane masih memanas. Blessing duet hanya untuk clearing minion biar lebih cepat kembali lagi. Membuat Kelra harus mundur ke arah belakang, gak ada mana di depan sana. Maybe juga gak bisa berbuat banyak kali ini. Mau dive in dari Mueza sebenarnya agak cukup riskan. Jadi ada baiknya mereka lepaskan ya, Prof. Ya, direlain aja. Dan di clear cepet juga karena kalau di freeze nggak ada poinnya juga kan. Tadi kan di bagian top lane udah terlalu kosong, jadi Onyx pasti bakal memilih untuk laning lain. Mungkin ke arah EXP, ganking ke arah Kin. Itu jadi option yang menarik juga karena harus Sungai memanggil kembali untuk Turtle yang kedua. Tapi gerakan dari kedua gold laner kayaknya masih cenderung pasif ya, belum ada yang mau join. Yep. Mungkin ya paksa clear dulu ya. Apalagi ngeliat dari posisi Kelra yang tadi udah Blazing Duet juga. Kayaknya bisa jadi mereka nggak join. Bisa jadi mereka di atas aja nih farming. Bisa jadi. Atau clear bareng ke tengah jatuhnya. Oh dipotong ternyata. Oke, akan coba dipaksa. Tifa di depan sana, Mueza harusnya mencari Kairi. Menutup the power of retribution dan bahkan di depan sana. Langsung ada Tsunami Slap. Golden Hour. Ada dua tim fight yang terlalu berbeda. Ada makan Golden Hour di belakang sana para Sans. Mengejar ke arah Dolin, gak mampu. Dan satu momen kill dari Mueza. Stuck damage Kin. Menutup jalan Kiboy, tapi Kin gak bisa terlalu lama. Karena Kairi masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Sans bisa mengangkat Kin untuk keluar. Dan bahkan di arah top lane masih one by one situation. Gak ada habisnya. Gak ada selesai-selesainya. Iya, tapi lagi-lagi ya keuntungan untuk Onyx berarti. 2 kali turtle didapatkan. Ada kontes yang dilakukan, tapi nggak bisa ternyata untuk nahan. Ya itu tadi Kelra motong wave minion ya dengan tujuan biar nanti maybe-nya nggak bisa join teamfight Turtle. Karena kita tahu sendiri ya di Turtle 2 Harit strong banget dengan adanya Zaman Force. We know this, by GoPay ini menjadi debut Valir bagi Okta. Sepanjang karir di MPL ID. Semenjak season 13, jadi hero ke-22-nya Okta. Wih, Valir ya. Valir ternyata. Banyak sih pool hero-nya emang Okta.
Tapi balik lagi ya dengan adanya Valir, targetnya juga jadi langsung berubah dari Keyboy. Karena ada Vengeance Flame, jadi ada efek sisi immune yang bisa didapatkan oleh Okta. Oh, di target. Dua orang Keyboy menjadi pilihan utama di sana, langsung instant kill oleh Dolin. Menargetkan menuju ke arah Mueza, mau lebih instan, sulit untuk dimakan karena flickernya masih available. Dan para pasukan dari tim Dewa harusnya mereka sadar akan hal tersebut. Yap. Oh. Langsung ke reset begitu aja. Dengan hadirnya Lutfi ya tadi ya. Mereka tahu mereka nggak bisa ngejalanin team fight kalau misalkan dilanjutkan untuk continuous team fight-nya. Jadi makanya 1 point kill udah cukup banget buat Dewa. Mereka ingin mengimbangi dari segi point kill. Mereka nggak mau kalah tempo juga. War Axe first item Dolin. Untuk cooldown, Spell Fan, Hybrid Lifesteal juga tentunya. Kairi memilih ke arah Brute Force untuk cooldown reduction juga. Ya udah nggak sekali ya kita lihat untuk Fredrin juga sering main item cooldown. Oracle juga kadang suka dibikin. Ya, Brute Force Oracle, terus baru mungkin chestesnya nanti ya. Ya, tapi itu pasti enak. Karena ya tahunnya jadi lebih cepat lagi. Moise tetap harus bandel sih, emang nggak boleh berhenti untuk bandel nih. Main Marcel tuh kayak gini. Iya, harus digas terus ya. Mencari info sebanyak mungkin, memberikan efek Platinum Snap dan Zaman Tapi, Force. wow, maybe hampir saja berhasil memenangkan one belt situation di depan sana. Mueza terperangkap, Golden Hour menargetkan ke arah belakang. Sedangkan para pasukan dari tim Dewa, mereka nggak ada yang berhasil mengeksekusi satupun. Gak kuat ya. Wah, Kin ada di rumput yang sudah siap untuk setup dan akan ada kontes di Turtle kali ini. Lutfi standby on position. Kin kelihatan posisinya. Bayangin kalau tadi Kin nggak kelihatan, nggak ada info soal Kin. Penalty zone bisa dapat 4 dan bahkan Lutfi Kin? bakal coba maksa ada Kyrie, berhasil mendapatkan perfect turtle di sana blazing duet from Kelra. Berhasil memaksa mendapatkan 1 point kill atas Dolin. Dolin down, Moise down, Turtle-nya juga masih didapatkan Lutfi. Mau lebih? Oke, masuk lagi. Udah keluar, masuk lagi. Iya. Kayaknya agak nggak baik tuh Lim kalau dimajuin. Benar, harusnya cukup ya, cukup. Dan ya lagi-lagi Be, di 2400 gold tuh naik terus nih. Ya, gold naik, tapi target dari Perfect Turtle-nya bisa didapatkan oleh Onyx. Dan maybe yang kena zone out. Ini yang sempat kita bilang nih, Lim. Soal pertukaran Chushin dan juga Harith. Dan ternyata memang benar, di sini maybe agak ragu juga nih kalau misalkan maju pakai Zaman Force, takutnya diganggu-gangguin juga, takut dilicikin sama Sans dengan Lantern Flare. Iya, Lihat baik. tuh. Stoppernya sebenarnya banyak ini. Banyak, ada Energy Eruption, Tidal Lutfi bisa. Strike. Ada ini juga, Torrent. Torrent. Iya, repot ya. Efek sisinya lumayan banyak bagi maybe. Beda sama sebelumnya yang cukup bebas ya. Ya. Wih, jatuh, Keyboy. Di burst kan? Burst Enggak. fireball serius? lagi. Biasanya Keyboy kalau kayak gitu dia mau ngambil 1 orang tuh. Iya, tadi kena potret tapi dari Klemer. Ya, Platinum Snap yang ngebuat gerakannya terbatas dan Mueza masih aman. Masih ada shield dari Platinum Snap. Gak gampang untuk men-take down ke arah dari Marcel. Dalam keadaan dia yang bisa mendeteksi 2 sampai dengan 3 pemain ya. Oke. Tapi melihat di mana para pasukan dari tim Dewa, mereka mencoba untuk mau mendapatkan 1 turret dari top lane. Lutfi seorang diri mencoba untuk menyelamatkannya. Dia mau tidak mau, Link, mau tidak mau dia harus coba ngeluarin Golden Hour untuk bisa mendapatkan 1 turret. The best thing yang bisa dilakukan dalam under kondisi 2400 gold saat ini. Tapi ya sekarang ada info, no golden hour. Ini bisa jadi momen balik juga nih. Lihat Kairi, Pok depan juga ada. Ini opsi yang bagus untuk Onyx loh. Mereka bawa Cloud, mereka juga punya efek sisi yang low cooldown kan. Ya, mereka juga bisa memaksakan untuk dengan adanya Tidal Strike Flicker ya. Karena Keyboy ready banget untuk Tsunami Slam-nya. Tinggal mencari target sih, karena kalau ngomongin target di sini ada 2 Purify, 3 bahkan dengan Octanya kita anggap dengan adanya Vengeance Flame. Dan mungkin targetnya cuma ada di Kin dan Dolin. Wah, kalau Dolin masih oke, Kin keras banget sih sebenarnya. Takutnya malah di penalti zone balik ya, karena emang tugas dari Kin adalah membadani dan juga melakukan inisiasi. Tapi ya mungkin itu pelajaran dari game pertama dengan counter setup, dengan adanya Kin mereka bisa counter setup balik, bro. Setuju. Itu satu-satunya cara ya. Iya itu. Karena biar nggak kalah-kalah banget, kalaupun emang setupnya udah gagal, masih ada masih balasannya ada lagi. Kin, masih ada standby. Kin di depan mata. Maka coba untuk mengusir di mana Kairi berada, tapi Lutfi mencoba untuk melakukan flanking maybe. Menargetkan di mana langsung ada blast dan duet from Kelra. Mencoba memorong-morongkan para pasukan dari tim Dewa. Untuk karena belah distraction diberikan oleh God Laner untuk Kairi mendapatkan 1 lot. Tapi Kelra, lihat dia memancing dengan 1 point kill. Dari Kin malah tidak tertumbangkan Kelra. Distraction from God Laner yang mungkin jarang dilakukan. Iya, malah selamat ya Kelra-nya. Yang tumbang Kin. Memang dikit lagi tadi tapi Lord didapatin Onyx. Lagi-lagi keuntungan masih di mereka. Ya, thanks to Keyboy ya, ada Tsunami Slam di sana yang langsung mengcover 2 pemain sekaligus. Kairi dan juga Kelra. Sehingga Lordnya didapatkan
Blazing Duet tadi mengusir pasukan Dewa agar tidak mendekat ke area dari objektif. Iya. Good fight dari Onyx, 4.000 gold. Dan Dewa emang gak bisa handle hal tersebut karena emang cuma Kin yang bisa ngebadanin. Kalau tadi lama-lama di area Turtle atau di area Lordnya, udah pasti bakal kena Blazing Duet dan itu bakal jadi dead end untuk Okta atau bahkan Maybe. Dan dia nggak ada sisi atau knock up atau apapun yang menghentikan Blazing Duet tersebut. Wah, sekarang udah makin gak bisa, Ji. Winter udah jadi soalnya. Paling Blazing Duet mau nggak mau ditutup sama Golden Hour. Ya, dan dia mencoba untuk fokus. Langsung dipaksa Blazing Duet with Winter Crown from Kalra. Memukul mundur perpasukan dari tim Onyx kali ini. Mueza mencoba menghentikan Kyrie. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx, mereka tidak mau kenal diam. Mereka tidak mau kenal kendor. Dan Dewa, kali ini mereka kesulitan, tidak ada high ground defender Mueza. Mueza gak boleh dimakan oleh Sans. Karena sangat berbahaya, mereka akan coba nabrak kalau Muezanya nggak ada. Iya, Golden Hour udah kebuang sekarang. Wave minion masih ditahan di tengah. Ini mau trillion push sepertinya, atau kalau nggak dua, tengah sama bawahnya dimasukin barengan. Ya mau dipaksa ya, karena top lane-nya udah sempat di-clear kayaknya. Mereka akan maksain lagi untuk wave selanjutnya karena udah nggak ada lagi nggak Holy kena. Defense. Yap, dipaksa di bawah. Di bawah. Tengah mungkin dipancing aja. Jadi distraction dari mid ini fokusnya di bagian bottom lane. Let's see, mampu kan diterobos? Oh, bakal diterobos? Oh enggak. Enggak. Kalau mau diterobos ini sih mulai harus dipikirkan. Udah bisa terus sakit. Kin. Jangan nggak boleh tumbang karena kalau Kin tumbang ingat sekali lagi Dewa nggak punya high ground. Ya dan jangan lupa juga ya untuk counter play-nya juga kan dengan ada penalty zone. Itu satu-satunya cara agar nanti Blazing Duet bisa cancel salah satunya. Dan jangan lupakan juga bahwa Sans di sini walaupun 0 kill, tapi dia punya Sky Pierce. Yes. Jadi Dan efek letter ini bisa pecah kapan aja. memang bisa pecah kapan saja tapi semua team fight yang terjadi ini benar-benar Sans memiliki high impact di dalam team fight tersebut. Pasti. Sans dari tadi. Ya dia tipikal hero yang cocok banget sama Sans ke sini. Iya. Yang bandel bisa ke depan, bisa kabur. Targetnya juga bisa dia pilih ya. Kayak dia mau ngangkat siapa. Atau bahkan nge-force dari Purify-nya siapa. Dan itu yang nanti mungkin bisa disambut oleh Keyboy. Makanya di sini pick Chushin benar-benar kayak ideal banget. Dan memberikan freeze terhadap minion agar nanti nggak ada development dari Dewa secara gold. Ya, Ini yang dicari ternyata. Dan woi, tunggu dulu. On shield Kiboy. Kiboy! 11 itu Trump karena menutup jalan permasukan dari tim Dewa. With the ground karena memaksa dengan adanya flicker tapi gagal untuk mendapatkan Kameme. Meanwhile Ken melakukan counter center di depan sana tapi dia tertinggal seorang diri. Tidak ada yang bisa menemaninya. Tapi masih kurang cukup. Ditabrak. Asal-asalan. Ken terejam-ejam tapi tidak bisa dieksekusi. Ken masih terlalu kuat. Dan akhirnya ditutup dengan adanya Sky Mister dari Sans. Wow, tersisa maybe. Ada Lord dan di tengah bakal didorong. Bakal coba untuk endgame kah? Endgame. Respawn time dari Okta nggak lama lagi sebetulnya. Ada summon force dari Maybe. Untuk best turret sih. Best turret mungkin ini bakal jadi opsi yang bagus karena Sunsnya juga low. Let's see Onyx. Yap, dia akan mundur sepertinya. Lord akan jadi tujuan mereka. Tapi satu best turret, ini hasil yang mereka dapetin dari tim fight sebelumnya. Ya disengage ya udah cukup ternyata. Mereka cuma pengen dapetin base turret di area mid lane. Kelra mendapatkan Malefic Gun. Dan ini akan menjadi full item untuk Cloud di menit 13. Wow, ini Berulah sih dia. Di game kali ini dia, di match kali ini lebih tepatnya dia berulah 2 kali secara berturut-turut. Dilamain. Lordnya dilamain. Di buying time. Dan tadi kita lihat ketika dari para pasukan Dewa udah mulai fokus untuk masuk ke depan. Kelra nutup semua Dewa jadi harus mundur. Lepas jadi dolinnya Lim. Iya, ini mereka reset lagi Lordnya. Mereka pancing buat teman-teman Dewa yang datang keluar ya. Ya, mereka mau team fight dulu, mereka mau orang dulu kayaknya. Dan akan keluar nanti Lordnya di 14-41. Oke, ada Coach Wei di sana dan ini Coach Right ya. Iya. Dan sekarang untuk ngomongin defensif, Be. Ya kan tadi udah bilang high ground-nya nggak ada ya. Tipis banget high ground-nya. Tapi kalau ngelihat potensi untuk setup counter, ada nih. Ada banget. Ini kan balik lagi ada Golden Hour, penalty zone. Ditambah lagi dengan adanya Searing Torrent dari Okta itu juga beberapa kali kan bisa ngeganggu Nyelamatin. juga lini depan. Iya dan nyelamatin juga untuk member dari Dewa ketika di engage. Makanya balik lagi counter play yang ditunggu ini bener-bener harus nungguin Keyboy-nya dulu nih. Karena tadi Keyboy yang bikin big play dengan Tidal Strike. Tunggu lagi berarti ya. Satu yang dibanting. Entah itu Dolin, entah itu Kin. Kalau bisa Golden Hour ke Kelra sih biar dia diem di tempat. Tapi Kalau agak- tim fight sisanya masih oke lah. Oke, Lord sudah mulai hadir dari mid lane. Oke, lihat di depan sana Mueza udah mulai bonyok. Ludwig standby, mereka ingin ngegerogoti terlebih dahulu. Turret yang Summer Force dikeluarkan oleh Baby. Memukul mundur para pasukan dari tim Onyx karena main course utamanya adalah Super Minion yang bergerak. Bukan menuju ke arah Lord, tapi mempertahankan satu turret di arah top lane itu the best thing yang bisa dilakukan Dewa.
Oke, sudah berhasil di-clear. Dewa sampai saat ini masih bisa bertahan. Tapi ngelihat dari pergerakan Onyx, mereka nggak mau mundur. Kayaknya bakal ada percobaan lagi kah? Zonanya dikuasain Onyx dan 10.000 gold. Ini keunggulan yang sangat berbahaya loh untuk Dewa. Oke, Buma sama berbahaya dan Giboy! Lagi memasang karena Dolin. Golden Hour tidak menangkap siapapun di depan sana. Korn para pasukan dari tim Onyx masih bebas untuk berkeliaran. Meanwhile ada Kairi yang mencoba untuk bertahan di tengah dan Maybe. Wah, keras banget. Terlalu keras untuk bisa menumbangkan Onyx dan bahkan Lutfi! Lope. Astaga Lope! Benar-benar petir, bukan seorang petir. Dan bahkan akhirnya tershutdown. Finally Lutfi dan juga Kara tershutdown. Woi, minion masuk lagi. Moiza coba untuk tahan di depan Dolin Dragon dulu dan mampu ke Onyx untuk Dolin. langsung menembus. Dolin harus cover kali ini. Dolin harus cover menuju ke Kairi. Tapi minionnya terlalu banyak dan akhirnya Mueza harus meletus dengan sekali besar yang dimiliki dari Sun. Lihat, Dolin Bisakah? gak bisa bertahan juga karena posisinya paling dekat cuma ada Okta dan juga Maybe. Dibelikan. Tapi bakal coba dipaksa ditahan di Bisakah? depan sana. Thanos strike belum ada dan bahkan Kiboy bersama dengan Sun membuat Dolin ter-take down. Wipe out! Onyx Bisakah? mencoba melakukan endgame dengan tepat untuk menggagalkan tiket pasti babak playoff untuk Dewa. Tiket upper bracket